Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatwa Aura Ramadhani dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertiannya secara umum adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan pemanfaatan sumber daya komputer. Nah, selanjutnya fungsi sistem operasi. Fungsi utama sistem operasi adalah mengelola semua program dan aplikasi yang dapat dijalankan oleh komputer atau smartphone. Lalu sistem operasi juga memiliki fungsi terperinci antara lain. Yang pertama, sistem operasi berfungsi sebagai booting. Booting yaitu proses awal menyalakan sistem pada komputer. Booting biasanya terjadi pada saat awal menyalakan komputer. Yang kedua yaitu berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang penyimpanan untuk program. Lalu yang ketiga, loading dan execution. Sistem operasi akan memuat dan memulai program, kemudian menjalankan program tersebut hingga terbuka dan berjalan dengan normal. Yang keempat, keamanan data. Sistem operasi juga memiliki fitur-fitur menjaga keamanan data dan program komputer pengguna. Yang kelima yaitu manajemen disk, yaitu mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk pada hard drive, drive disk optik, dan lainnya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membagi disk, memformat drive, dan lainnya. Lalu yang keenam, manajemen proses. Sistem operasi dirancang untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagi informasi, menyinkronkan, dan melindungi perangkat. Yang terakhir, mengontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuka atau memblokir akses perangkat. Contoh seperti melepas CD atau DVD, USB, dan berbagai perangkat transfer data lainnya. Selanjutnya, apa tujuan adanya sistem operasi? Fungsinya yang pertama yaitu sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dari penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang ketiga, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya adalah sasaran sistem operasi yang harus dicapai oleh suatu sistem operasi yang baik. Yang pertama, kenyamanan. Sistem operasi harus memberikan kenyamanan pada user atau pengguna komputer. Yang kedua, efisiensi. Sistem operasi harus mampu memberikan waktu yang efisien. Yang ketiga, pengembangan. Sistem operasi harus mampu memberikan pengembangan atau open source. Kemudian jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang memiliki cukup banyak pengguna. Linux. Sistem operasi Linux dibuat oleh programmer asal Finlandia bernama Linus Torvalds. Linux telah populer di kalangan programmer dan server perusahaan. MacOS. Sistem operasi MacOS dikembangkan oleh Apple. Semua komputer dan desktop Apple dan Macintosh dilengkapi dengan MacOS versi terbaru yang sebelumnya dikenal sebagai sistem MacOS X. Contoh-contoh tadi merupakan contoh sistem operasi berdasarkan standalone. Nah, selanjutnya ada 5 contoh sistem operasi karya anak bangsa. Yang pertama ada Blank On. Yang kedua ada IGN atau IGOS Nusantara. Yang ketiga ada Kuliaks. Yang keempat Dewa Linux. Dan yang terakhir adalah Target Linux. Nah, akhirnya selesai juga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.